Manfaatkan segala fitur yang disediakan. Iya. Karena tidak ada aplikasi yang seperti ini yang dikelola sama anak Makassar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, yang buat teman-teman Mandri Food yang sedang menyaksikan atau mendengarkan. Sehat selalu buat kita semua. Saya Adul, moderator Mandri Food, ditemani Bapak Dian, CEO Mandri Food, dan dari perwakilan Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Rum. Ya, selamat datang Bapak Rum. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di sini nih, Pak. Jadi sebelum saya beberapa pertanyaan, saya beri kesempatan buat CEO kami, Bapak Dian, untuk membuka. Oke, makasih banyak Bro Adul. Jangan tegang, santai aja. Ini kan bincang-bincang. Kebetulan hari ini saya dikunjungi Pak Rum nih, Kepala Dinas ya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini kebanggaan buat saya khususnya bisa kedatangan Pak Rum. Apa kabar Pak Rum? Kabar baik Pak Dian. Oke, jadi saya akan memaparkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Rum mengenai aplikasi kami dan ya berhubungan dengan Dinas Pariwisata lah Kota Makassar. Bagaimana pandangan Bapak melihat wabah COVID ini yang semakin meningkat di setiap tahunnya nih Pak? Iya, seperti kita tahu kan COVID-19 ini masuk di Indonesia nih Maret 2020. Betul, Pak. Di Makassar juga itu sudah mulai masuk kasus pertama itu di Jalan Cendrawasih, di Raja Wali lah. Raja Wali pada saat itu di bulan Maret. Sampai dengan akhir kemarin, di hari ini juga wabah itu masih ada. Memang ini menjadi persoalan, bukan cuma persoalan nasional, lokal, tapi sudah internasional. Jadi memang dari kita sendiri ya ini wabah. Iya betul Pak. Kita harus mencari solusi. Sudah ada beberapa solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Iya. Paling gampang adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu. Ada 3M, ada bahkan sudah sampai 5M. Oh 5M ya Pak ya? 5M. Jadi kalau kita melihat wabah COVID ini sudah menjadi persoalan internasional. Jadi harus bukan cuma menjadi tugas pemerintah juga, tetapi menjadi tugas masyarakat. Bagaimana untuk bisa taat. Iya betul. Taat protokol kesehatan, terus kemudian melakukan vaksinasi. Iya. Nah, jadi kalau yang belum divaksin bagaimana? Ya taat protokol kesehatan saja. Ikuti dari protokol itu. Tidak usah berkerumun, hindari berkerumun. Kalau memang tidak penting-penting, tidak usah dulu keluar. Tidak usah dulu keluar. Kenapa? Karena semuanya bisa dari rumah. Betul. Apa yang bisa dari rumah? Pesan makanan bisa dari rumah. Semua bisa, aktivitas kita itu bisa dilakukan dari rumah sekarang. Berbeda dengan memang beberapa tahun sebelumnya. Betul. Jadi sekarang lebih mudah gitu ya Pak. Jadi masa pandemi ini memberikan kita cara-cara kreatif dan inovasi untuk tetap bisa bertahan. Termasuk nanti dalam bisnis F&B, food and beverage dan sebagainya. Jadi wabah ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Betul Pak. Dengan adanya wabah COVID ini tentunya kan banyak yang ter-PHK, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah bagaimana Bapak melihat masyarakat yang terkena dampak wabah COVID ini ya Pak? Iya, terkhusus di industri pariwisata sendiri. Iya. Kita tahu kan gimana hotel, restoran pada saat mulai-mulainya COVID ini kan kita ada PSBB tuh pada saat itu. Artinya proses dine-in pun tidak ada. Yang hanya ada take away. Take away. Boleh take away. Boleh take away. Tapi tidak bisa dine-in. Nah, akhirnya ada beberapa teman-teman kita yang harus kena pemutusan hubungan kerja. Betul Pak. Karena apa? Karena operasionalnya sudah tidak bisa membayar keseluruhan. Iya betul. Karena demand-nya rendah pada saat itu. Semua orang, walaupun ada yang mau berani untuk melakukan take away, ya hanya beberapa. Orang lebih memilih untuk di rumah dan memasak sendiri di rumah. Iya. Tetapi ini kan memberikan dampak secara ekonomi pandemi ini. Iya. Artinya demand berkurang, orang datang secara berkunjung ke Makassar pun hampir secara internasional hampir tidak ada. Ada lokal pun pada saat mungkin September itu mulai ada. Jadi pada saat periode April sampai dengan Agustus itu benar-benar kita anjlok down. Makanya kita berharap di industri pariwisata sendiri itu pada saat itu ada bantuan hibah pariwisata untuk hotel dan restoran. Saya berbicara pariwisata karena
saya nggak berbicara yang di industri lain dulu ya. Betul, Kita Pak. bicara Betul. di industri pariwisata ini terkena dampak sekali. Bagaimana orang tidak ada kegiatan di hotel, Ya. kawinan pun tidak bisa, mais pun nggak bisa, event pun nggak bisa, di restoran pun hanya bisa take away. Berbeda experience-nya. Dan kita harus makan di restoran dengan makan di rumah. Iya, betul. Tetapi pandemi ini sekali lagi banyak hal-hal yang baru yang kita harus menyelesaikan. Iya. Nah, untuk PHK sendiri memang kita berharap tidak berkelanjutan. Alhamdulillah sekarang untuk industri pariwisata sudah mulai jalan kembali. Iya. Sudah mulai teman-teman yang kemarin pembatasan 60% saja yang bekerja, 40% di rumah sudah mulai ditarik kembali. Oh, sebagian ya, Pak. Ya, sudah mulai, hotel-hotel juga sudah tidak ada yang tutup. Restoran juga tidak ada yang tutup. Iya. Memang tutup lebih awal Iya. karena ada PPKM. Tetapi selebihnya sudah mulai membaik lah struktur ekonomi kita. Tapi pandemi belum berakhir. Belum berakhir, betul. Pandemi belum berakhir, tapi struktur ekonomi mulai membaik. Tetapi syaratnya paling pertama adalah protokol kesehatan tadi. Diterapkan itu. Iya, artinya kalau kita tidak mau ada PHK, Iya. ya jangan membuat semakin banyak pandemi ini. Dengan cara apa? Menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya dari awal adalah protokol kesehatan. Iya. Kalau kita semua taat, pemerintahnya sudah mengeluarkan aturan, terus kemudian sudah ada vaksin. Iya. Sudah divaksin bukan berarti bisa lepas masker. Betul. Kita di sini kebetulan saya pakai masker karena kita lagi podcast, kita lagi buka masker untuk Dan juga tadi memang kita sebelum acara sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang intinya adalah protokol kesehatan. Kita bebas beraktivitas dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi kembali, tapi prokes. Itu intinya. Untuk PHK itu kita tidak mau semakin banyak. Kita tidak mau angka tingkat pengangguran di Kota Makassar itu meningkat. Walaupun kemarin di 2020 itu paling parah memang. Iya. Gitu. Tapi kita mulai membaik itu di tahun-tahun ini. Semester pertama. Semester pertama, ya. Atau kuartal pertama. Apalagi Pak Wali Kota kan sudah mengeluarkan banyak program nih. Iya, betul. Ada Makassar Recover. Makassar Recover itu ada imunitas kesehatan, Iya, betul, Pak. ada pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi di sini kan ada untuk mengurangi tingkat pengangguran. Akhirnya kita memulihkan ekonomi lagi kembali. Iya. Kita ingin tidak ada lagi orang dirumahkan, tapi bisa tidak di rumah. Maksudnya di rumah saja kalau tidak lakukan aktivitas. Betul. Tapi tetap bekerja silahkan. Terus kemudian yang terakhir adalah yang kedua itu adaptasi sosial baru ke pemulihan ekonomi. Iya. Gitu. Jadi terus kemudian sudah ada Satgas Raika. Artinya boleh berusaha tapi tidak jangan menimbulkan kerumunan. Iya. Karena Pak Wali sendiri mengatakan karena jumlah banyak itu belum tentu menimbulkan kerumunan. Kenapa? Kalau jumlah banyaknya prokes, taat dan berjarak itu tidak menimbulkan kerumunan. Walaupun jumlahnya besar. Betul. Tapi kalau jumlah kecil dan dia berkerumun, menimbulkan kerumunan. Iya. Jadi makna kerumunan itu sendiri lebih dilihat dari prosesnya. Prosesnya. Gitu. Bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya, Pak. Gitu. Jadi memang kita berharap untuk itu. Jadi kita berharap dengan adanya program-program tadi itu bisa memulihkan ekonomi, akhirnya tingkat pengangguran itu bisa kita tekan, bahkan kita bisa turunkan gitu. Dengan adanya pandemi ini seperti itu. Ini menarik nih penjelasan Pak Rum, ini menarik. Iya. Gimana itu, Pak? Kalau tadi beliau bercerita terkait dengan awal wabah COVID-19 muncul di Maret 2020 ya, Pak ya? Iya, betul. Itu 2 bulan kemudian kami melihat bahwa masyarakat dipaksa untuk melakukan aktivitas di rumah dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran virus itu sendiri. Tanpa disadari kebijakan itu telah mengakibatkan tadi disebutkan nih banyaknya PHK. Betul. Ya ini ya berimplikasi kepada dampak-dampak yang lain. Pengangguran pastinya sudah naik. Betul, Pak. Terus kedua, kemiskinan juga sudah naik. Kenapa kemiskinan? Karena spending power masyarakat menurun. Menurun ya. Kemampuan daya belinya menurun. Semuanya menurun. Down. Tapi syukur alhamdulillah ya Pak ya. Artinya kalau saya pribadi melihat bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan angka pertumbuhan, meningkatkan ekonomi ada. Iya. Dan tentunya saya dari sisi swasta ingin coba berkontribusi untuk membantu semua. Tadi kalau Pak Rum bicara bahwa ini tanggung jawab kita semua. Bersama. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab. Ini terpulang kembali kepada kami sebagai partner pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kira-kira ya itulah kenapa Mandre ini sebetulnya hadir nih Pak Rum. Mandre ini hadir itu sebetulnya atas
inspirasi, ada situasi, kondisi, yuk kita sama-sama bantu pecahkan. Kenapa? Karena satu, di saat kondisi lagi terjepit semua, Ya. diam menunggu itu bukan jawaban. Hmm. Diam menunggu ini beres bukan jawaban. Ya. Hampir semua penganalisa ya, tidak mampu memprediksi kapan ini COVID berakhir. Barangkali di kemudian hari kita ini sudah terbiasa hidup berdampingan. Mungkin seperti biasa gitu. Dan ini memang harus sama-sama menjadi kita harus sama-sama baik dari sisi pemerintah dan masyarakat, Ya. pihak kami swasta ikut sama-sama membantu. Kira-kira demikian sih. Jadi ini yang mendasari kami, ini penjelasan Pak Rum Dari ini, Pak Rum tadi. itu yang mendasari, salah satu yang mendasari kami. Strategi apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata membantu masyarakat yang akan membuka usaha khususnya di bidang kuliner yang terkena dampak COVID ini, Pak? Kalau membuka usaha kan kalau tidak ada skill sayang. Ya, betul. Berarti kita harus masukin dengan skill dulu, Hah? pelatihan dulu. Betul. Ya. Kita mau mulai dari hulu ke hilir. Betul. Betul, clear ya. Nah, hulunya adalah masyarakat-masyarakat tadi yang memang sudah tidak bisa kembali ke tempat bekerjanya. Iya. Ya kita bisa melakukan pelatihan. Nah, di Mandre ini kan banyak, bukan cuma sekedar startup saja. Betul. Bukan hanya sekedar komersil buat menjadi startup, tetapi Betul. ada responsibility kepada masyarakat juga saya lihat. Nah, ini kita bisa, pemerintah itu ada memang pelatihan. Iya. Nah, pelatihan-pelatihan di visi misi Pak Wali Kota itu ada 10.000 skill training gratis. Training gratis ya, Pak ya? Ya, dengan berbagai macam skill. Kita dengan Pak Dian ini sudah komunikasi lama. Bahkan pertama ketemu Pak Wali dari Mandre sendiri akan membantu untuk membuat pelatihan-pelatihan makanan menu sehat. Kenapa menu sehat? Karena ini lagi pandemi juga. Betul, betul. Jadi kita perlu sokongan makanan yang bergizi dan berprotein yang sudah terkurasi Iya. bahwa ini berlabel sehat. Dan Iya, ini iya. sudah ditawari sama Mandre pada saat bertemu Pak Wali. Ini salah satu program. Salah satu program Salah ya. satu program kan kita lagi di Mandre ini kita bicara programnya Mandre sendiri. Aha. Jadi kita di luar itu banyak program yang akan kita lakukan 10.000 skill training gratis itu adalah termasuk janji politik beliau. Berarti beliau sudah memikirkan bahwa skill itu sudah harus dilakukan diberikan kepada masyarakat Iya, iya. untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Betul. Baik itu di VND maupun di tempat-tempat lain. Iya. Nah, karena 10.000 itu tidak mungkin satu jenis saja kan. Iya, iya. Ada berbagai jenis skill nanti yang dilatih, termasuk nanti dari Mandre. Nanti ada pelatihan membuat menu makanan sehat di kecamatan. Jadi memang base-nya adalah masyarakat-masyarakat Betul. di bawah, yang grassroots-nya bawah. Betul. Yang terkena dampak. Karena ada paling dampak. Terkena dampak ini. Jadi terkena dampak sekali. Jadi itu mungkin salah satu strategi. Kita Salah satu lagi. kemudian itu nanti ada pendampingan dari masing-masing bapak angkat atau perusahaan-perusahaan. Iya. Nah, setelah itu kita masuk ke pemasarannya. Aha. Ada event, masuk ke startupnya Mandre Food, Iya. kita menjadi merchantnya. Kenapa? Karena yang kami dapat bocoran ya waktu kami opening di sini itu tidak ada biaya 0% sama sekali. Ini unik gitu buat Unik, iya, semuanya yang nonton ini unik. Iya, Itu di tengah pandemi tidak ada perubahan harga. Iya, iya. Ini luar biasa. Nah, ini salah satu strategi juga antara kolaborasi antara pemerintah dibantu dengan Mandre Food. pemerintah dari pihak Mandre Food. Dari pihak Seperti Mandre itu. Jadi banyak strateginya sebenarnya, tapi dari hulu ke hilir kita mau Itu dulu ya, Pak ya. Iya. Satu-satu lah. satu-satu. Ya, memang menjadi penting bahwa pelatihan ini bukan hal yang bisa kita abaikan. Iya, betul, Pak. Karena tadi seperti dia sampaikan, kalau masyarakat kita dorong berusaha tanpa ada pelatihan juga kan percuma. Aha. Nah, Mandre sendiri Iya. itu ada namanya kan udah Mandre ya. Mandre itu makan kalau dalam bahasa Makassar. Padahal itu sebenarnya singkatan. Singkatan. Makanan dan resep. resep. Jadi aplikasi ini suatu ketika ini menghadirkan resep-resep Iya, yang orang bisa belajar, bisa nonton video bagaimana cara membuatnya. Iya. Bahkan di satu ketika di kemudian hari Mandre ini menjadi bisnis baru. Justru Mandre ini ingin menghadirkan bukan menu-menu yang udah menasional, tapi menu-menu tradisional. Anda pernah dengar nggak? Ya. Ada dangke masuk di aplikasi yang lain yang sudah ada existing saat ini. Belum, Pak. Anda pernah dengar nggak boronco apalagi makan itu hadir di dalam sebuah aplikasi yang ada saat ini? Belum juga. Nah, Anda harus download tuh Mandre.
Nah, Karena hanya di Mandrela harapan kami selain membantu masyarakat untuk bisa memulai usaha dari sisi kuliner, Iya. juga diharapkan menjadi wisata kuliner dalam sebuah aplikasi Iya. yang kami tidak segan-segan menghadirkan varian makanan. Ya. Apalagi kalau tidak salah di Makassar ini apa disebutnya itu kota kuliner apa ya? Kota kuliner. Destinasi kuliner. Destinasi Destinasi kuliner itu udah sejak tahun berapa Pak? Udah lama ya? Lama sekali. Ada yang tidak kenal coto Makassar. Tidak ada itu. Nah, Coto Makassar sendiri ya syukur alhamdulillah kami akan hadirkan itu di aplikasi ini. Ya. Iya, iya betul. Jadi harapan kami selain kami menghadirkan tadi juga kami coba memberikan juga program-program pelatihan ya, Iya, yang betul, insya Allah kalau tidak salah mulai bulan Juli lah tepatnya Pak ya. Mungkin bulan Juli kita sudah mulai turun ke kecamatan-kecamatan kita memberikan pelatihan-pelatihan masyarakat khususnya dalam membuat makanan-makanan sehat. Selain sehat harus bergizi. Betul. Karena belum tentu sehat, makanannya sehat itu kan pasti definisinya bersih. Bersih itu aja. Tapi belum tentu bergizi. Nah, kita ini akan dorong makanan-makanan itu menjadi bergizi sesuai dengan programnya pemerintah Makassar Recovery. Kira-kira itu. Iya, iya. Jadi apakah dengan adanya aplikasi Mandrifood dapat berpengaruh dengan pertumbuhan perekonomian di Sulsel khususnya Makassar? Bagaimana pandangan Pak Rum mengenai hal ini? Ya, kita berharap kehadiran Mandrifood ini sudah pasti tadi menciptakan peluang usaha baru. Betul. Nah, ketika dia berusaha sudah pasti ada bisnis dan ekonomi dalamnya. Iya. Nah, jadi karena yang disasar ini adalah masyarakat kelas bawah nih, Iya, betul, Pak. baik dari usernya maupun kliennya. Kliennya iya. Nah, karena apa? Karena berdasarkan data dari Mandre juga, ini ada yang paling banyak. Iya. Kalau yang banyak ini sudah bergerak, pasti menimbulkan efek yang luar biasa seperti itu. Jadi kita berharap dengan kehadiran Mandre Food ini bisa memberikan dampak pemulihan ekonomi, terutama di bidang makanan dan minuman. Iya, Pak. Terutama khusus masyarakat kita yang di menengah ke bawah. Gitu, seperti itu. Oke, mungkin Pak Dian mau ada tambahan? Pernah dengar kata ini nggak? Work from home, WFH ya Pak ya? Work from home. Tanpa kita sadari, saat ini kan memahami kalimat atau kata work from home itu orang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, dipaksa kerjanya di rumah. Oke. Dengan adanya Mandrifood, Anda tidak perlu bekerja di perusahaan, Anda bisa memulai sendiri bekerja di rumah. Work from home yaitu memulai mencoba resep-resep baru, memulai membuat makanan baru untuk dijadikan sumber pendapatan. Tidak muluk-muluk sebetulnya. Mandrifood tidak akan membuat orang menjadi kaya raya, tidak. Nggak ada. Tapi paling tidak mengembalikan ekonomi sebelum adanya COVID itu salah satu target pemulihan ekonomi kami dalam jangka pendek. Iya, iya. Kalau untuk jangka panjangnya kami ingin Mandre ini berada di seluruh Indonesia Timur. Targetnya Indonesia itu bahkan mungkin bisa sampai nasional. Iya. Tapi saat ini kami coba titik memulainya itu di Makassar. Insya Allah dalam tahun ini kita target kami akan ada 20.000 di Makassar. Setelah itu kita akan melangkah ke wilayah kota-kota lain karena kan otomatis kehadiran aplikasi tentu akan ada dibutuhkan perwakilan di sana untuk membantu layanannya. Iya betul Pak. Mendaftarkannya dan lain sebagainya. Ini menarik sekali bahwa ini berdasarkan data yang kami dapatkan bahwa kemiskinan di Makassar Pak itu naik 3% kalau nggak salah. Artinya data kemiskinan dari 85.000 menjadi 153.000. Dan syukur alhamdulillah saat ini seperti yang disampaikan Pak Rup, pengangguran sudah mulai menurun, orang yang memulai usaha juga sudah mulai menurun. Sepanjang semua perusahaan mengikuti prokes, sepertinya tidak akan ada halangan untuk terus tumbuh. Ditambah dengan adanya kami ya. Betul. Artinya Mandre ini hadir, ini targetnya ya selain masyarakat menengah. Sekarang kan gini, akses ke pasar pun dibatasi. Iya. Betul nggak? Akses ke pasar, ke tempat beli bahan baku dibatasi. Makanya muncul kan aplikasi grocery, aplikasi yang menghadirkan seperti itu. Nah kami pun ingin berlomba, ingin ikut, cuman dengan satu aplikasi Anda bisa melakukan semua, jadi tidak perlu banyak aplikasi. Jadi Anda bisa menjual makanan, Anda bisa menjual bahan baku, mulai beras,
sayuran dan lain sebagainya. Betul. Dalam satu aplikasi, dan kami membuat ada beberapa fitur kategori, ada kategori makanan sehat. Makanan sehat ya. Nah, ini lagi kami kembangkan juga. Jadi dalam satu fitur, targetnya satu fitur ya khusus dengan berbagai macam bisnis makanannya akan ada. Ya. Yang mudah-mudahan karena ini hasil karya putra-putri terbaik dari Sulawesi Selatan, Betul. mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterima. Amin. Sebagai satu kebanggaan. Kira-kira itu, dan kami memang meminta bantuan pemerintah untuk membantu mensosialisasikan ini. Iya. Kira-kira demikian. Oh ya Pak, ini pertanyaan terakhir buat Pak Rum. Apa pesan-pesan Bapak bagi para user atau konsumen untuk menggunakan aplikasi ManriFood ini? Iya, seperti dijelasin tadi sama Pak Dian, ini aplikasi anak Makassar. Betul, anak Makassar, putra anak daerah. Makassar itu suka ada pride-nya. Betul. Ada rasa bangganya yang luar biasa Betul. terhadap namanya Makassar. Heeh. Jadi semua baik user maupun customer Heeh. manfaatkan ini aplikasi dengan baik, sebaik-baiknya. Betul. Manfaatkan segala fitur yang disediakan. Iya. Karena tidak ada aplikasi yang seperti ini yang dikelola sama anak Makassar sendiri. Gitu. Yang nanti biasanya itu aplikasi nanti berkembang baru kita sadar. Iya. Lalu sebelum berkembang manfaatkan memang menjadi merchant dan laksanakan sebelum nanti menjadi booming sekali. Booming betul Pak. Nah, jadi kalau biasanya yang pertama adalah yang merasakan nikmatnya. Walaupun nanti terakhir juga iya, tapi persaingan juga akan semakin keras. Semakin Karena keras, aplikasi betul. sudah banyak, maksudnya merchant Betul. juga akan semakin banyak. Betul, Pak. Gitu. Jadi rasa tidak ada hambatan untuk masuk ke sini untuk menjadi merchant. Kenapa? Itu tadi ada tawaran yang diskon 0% selama 1 tahun. Artinya kita bisa break even point secepat mungkin. Sebagai orang pebisnisnya bisa break even point. Kenapa? Karena kita tidak perlu menaikkan harga berapa persen dari harga standarnya kita. Betul. Ini sesuatu yang menarik, bahkan belum pernah ada gitu di aplikasi-aplikasi lain. Jadi ini kita harus bangga, pertama ini adalah anak Makassar, produk asli Makassar. Produk asli. Dari namanya aja. Walaupun sebenarnya makanan dan resep. Makanan dan resep betul, Tapi akronim, tapi Mandre itu adalah Makassar Makanan. banget. Makassar banget. Makassar sekalian nih. Kental. Iya. Gitu. Jadi download semua. Iya. Gunakan aplikasinya secara maksimal, manfaatkan Ki dan terima manfaatnya juga bagi orang-orang yang ingin melakukan bisnis kuliner, apalagi melakukan bisnis kuliner pertama kali. Ini gunakan platform ini. Siap. Terima kasih nih Pak. Oke, Bapak Dian mau nambahkan sepatah dua kata untuk menutup acara ini? Ya, syukur alhamdulillah saat ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Mandre Food sudah dilengkapi dengan Mandre Express. Alhamdulillah. Mandre Express itu melengkapi layanan delivery-nya. Iya. Seperti aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, dalam bulan ini insya Allah kami akan merekrut 30 driver. 30 nah, artinya driver. ya kami sudah berperan langsung mengurangi pengangguran, walaupun jumlahnya Pak masih bisa dihitung jari ya. Iya. Masih 30 kami akan rekrut dalam bulan ini untuk membantu kami proses uji coba Mandre Express ini. Jadi mudah-mudahan layanan kami sempurna itu di akhir bulan Juni atau Juli ini benar-benar sempurna dan siap untuk digunakan oleh seluruh masyarakat di Makassar saat ini. Jangan lupa di-download ya. Selain di-download, daftar loh. Nah, itu buat teman-teman ManriFood yang menyaksikan atau mendengarkan. Jadi jangan dulu, kalau bisa daftar sekaligus. Iya, jangan hanya download. Karena kalau hanya download aja nggak dipakai agak repot. Nanti ya insya Allah kami juga akan buatkan program-program menarik. Ya. Kami juga akan buatkan program-program kegiatan khususnya kepada masyarakat. Dan kami, khususnya saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rum. Iya. Bagaimana kita bisa inline, sejalan programnya nih. Iya. Kira-kira demikian. Sudah berlalu 20 menit, jadi podcast Mandre ini saya tutup. Terima kasih buat Bapak Rum dan Terima kasih Pak. dari Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Pak Dian sebagai CEO ManriFood. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.